Sebagai contoh, untuk soal 2.1 berikut ini, kita melihat bahwa fungsi yang akan kita turunkan adalah X pangkat 5, sehingga turunan dari X pangkat 5 yaitu menggunakan aturan dari turunan dari eksponen, kita dapatkan pangkat turunkan ke depan, kita peroleh 5, kemudian pangkat dari X kita kurangi 1 menjadi pangkat 4. Jadi penyelesaian menggunakan aturan turunan dari fungsi pangkat. Misalkan kita lihat untuk contoh 2.4, kita mempunyai fungsi dengan dua komponen sebagai berikut. Terlebih dahulu kita akan seragamkan bentuk dari fungsi menjadi bentuk dari pangkat pembilang. Kita dapatkan suku yang pertama yaitu 4x pangkat min 3, dan suku yang kedua juga pangkat min 3, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 3x pangkat min 3. Menggunakan aturan dari fungsi pangkat, kita dapatkan turunan dari 3x pangkat min 3, yaitu kita keluarkan konstanta, tidak kita lakukan apapun pada konstanta, kemudian pangkat kita taruh di depan, dan pangkat kita kurangi 1. Dengan penyederhanaan kita peroleh hasil X pangkat min 4, dan kita bisa kembalikan ke bentuk penyebut. Kita peroleh 9 dibagi dengan X pangkat 4. Jadi proses atau apa yang kita lakukan pada bentuk-bentuk dasar ini semuanya menggunakan aturan dasar dari turunan. Untuk contoh soal 2.18, kita mempunyai E pangkat X turunan dari tambah dengan X pangkat 3, turunan dari dua suku ini, yaitu jumlahan dari turunan masing-masing suku ini. Turunan dari E pangkat X dalam aturan dari turunan dasar yaitu tidak berubah, tetap E pangkat X. Sedangkan untuk X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian kita masuk pada contoh dari turunan fungsi yang menggunakan rumus perkalian dari turunan. Misalkan contoh yang kita ambil adalah contoh 2.9, yaitu X kuadrat dikali dengan 3 pangkat X. Kemudian kita letakkan di bagian atas ini turunan dari X kuadrat 3 pangkat X dx, yaitu turunan dari fungsi pertama yaitu 2x dikali dengan fungsi kedua, kemudian ditambah dengan fungsi pertamanya, tidak
tidak dilakukan turunan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua dalam dengan menggunakan aturan turunan fungsi dasar, yaitu 3 pangkat X dibagi dengan ln 3. Kita coba konfirmasi untuk turunan dari A pangkat X. Kita ralat, yaitu hasil turunannya adalah 3 pangkat X dikali dengan ln 3. Ya, secara prinsip ini sudah solusi final. Kita bisa atur agar mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang lebih sederhana. 2x 3 pangkat X ditambah dengan konstanta biasanya ditaruh di depan, ln 3 dikali dengan X kuadrat dikali dengan 3 pangkat X. Sekarang kita lihat untuk solusi 2.32, yaitu kita lakukan turunan dari X pangkat 3 dikurang 1 dikali dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah dengan 6 dibagi dengan atau diturunkan terhadap X dengan menggunakan aturan. Kita turunkan X pangkat 3 kurang 1 menjadi 3x kuadrat, kemudian dikali dengan fungsi kedua 2x kuadrat min 3x tambah dengan 6 ditambah dengan turunan fungsi kedua, fungsi pertama X pangkat 3 kurang 1 dikali dengan turunan fungsi kedua, yaitu 4x dikurang dengan 3. Ya, hasil ini kita bisa sederhanakan dengan mengalihkan semua suku. Kita peroleh ini 6x pangkat 4 kemudian min 9x pangkat 3 tambah dengan 18 X kuadrat. Untuk suku komponen yang kedua kita kalikan X pangkat 3 4x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 minus 4x tambah dengan 3. Kita bisa sederhanakan dengan mengatur pangkat tertinggi 6x pangkat 4 dengan 4x pangkat 4 menjadi 10x pangkat 4. Pangkat 3-nya min 12x pangkat 3. Kuadratnya ada 18 x kuadrat. Kemudian pangkat 1 adalah min 4x dan konstantanya adalah 3. Ini turunan dari soal 2.32. Untuk pembagian dua buah fungsi, kita dapatkan rumusnya, yaitu berbentuk pecahan, turunan dari pecahan dengan rumus yang diberikan. Kita aplikasikan kepada soal. Di sini kita ambil soal nomor 2.37, yaitu
kita turunkan akar X dibagi dengan ln X dx, maka turunannya adalah turunan dari akar X, yaitu setengah X pangkat min setengah dikali dengan ln X dikurang dengan akar X dikali dengan turunan dari fungsi yang kedua seper dari ln X menjadi seper X, kemudian semua dibagi dengan fungsi kedua, fungsi penyebutnya dikuadratkan. Dan sekali lagi kita bisa sederhanakan, kita dapatkan setengah dikali dengan akar X ln X dikurang dengan akar X dengan X saling coret, kita dapatkan seper akar X dibagi dengan ln X kuadrat. Kemudian akar X kita bisa letakkan ke bagian bawah, kita dapatkan setengah ln X min 1 dibagi dengan akar X dikali dengan ln X kuadrat. Ya, ini contoh dari turunan hasil bagi dua buah fungsi. Kemudian kita menerapkan yang terakhir, yaitu aturan rantai. Kita melakukan turunan dari turunan kemudian dari turunan fungsi. Kita lihat contoh 2.50, yaitu turunan dari 2 sin X sin dengan fungsi sin pada ln, kemudian ln pada 3x kuadrat, sehingga turunan dari fungsi komposisi ini terhadap X, yaitu turunan di bagian depan paling luar, yaitu sin, turunannya adalah cos, yang dia adalah fungsi terhadap bagian dalamnya, kemudian dikali dengan turunan dari bagian dalam, yaitu ln, turunannya adalah seper dari 3x kuadrat, kemudian dikali dengan turunan yang lebih dalam lagi, yaitu 3x kuadrat menjadi 6x. Ya, hasil ini membutuhkan penyederhanaan. 2 kali 6, 12 bagi 3 berarti 4, konstantanya 4. Kemudian cos dengan fungsi dengan variabel dalamnya adalah ln 3x kuadrat. Kemudian dikali dengan X dan X saling coret, kita dapatkan kali dengan seper X. Sehingga kita mempunyai penyelesaian 4X cos dari ln 3x kuadrat. Jadi ini adalah contoh atau penyelesaian dari fungsi komposisi. Kita bisa ambil contoh lain 2.74, yaitu turunan dari ln di dalamnya ada ln X lagi, kita turunkan terhadap X, berarti turunan dari fungsi yang paling luar adalah seper dari ln X, nanti dikali dengan turunan dari fungsi yang paling dalam seper
ln X seper dari ln X, dan yang paling akhir turunan dari ln X adalah seper X. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah seper dari X dikali dengan ln X dikali dengan ln dari ln X. Nah, demikian hasil dari turunan komposisi fungsi yang kita sebut dengan aturan rantai.